Bienvenidos nih channel guys. Sama gua Bima Wahyu 1233. Sebelum itu like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan membahas fungsi teras ring dan jenis-jenis teras ring. Fungsi teras ring. Pembuatan teras ring bermanfaat untuk meningkatkan peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi jumlah air permukaan sehingga memperkecil resiko pengikisan oleh air. Selain memiliki manfaat, pembuatan teras ring juga mempunyai fungsi tertentu. Berikut adalah beberapa fungsi dari teras ring. Mengurangi panjang lereng atau memperkecil tingkat kemiringan lereng. Menampung dan menahan air pada lahan miring. Mempermudah perawatan atau konservasi lereng. Menjaga dan meningkatkan kestabilan lereng. Mengurangi runoff atau kecepatan aliran air di permukaan tanah. Jenis-jenis teras ring. Teras ring dapat dikelompokkan dengan berbagai macam cara menurut bentuknya. Teras ring dikategorikan ke 8 bentuk, yaitu teras individu, teras kredit, teras gundulan, teras datar, teras bangku, teras batu, teras kebun, dan teras saluran. Berikut penjelasannya. Nomor 1. Teras kebun. Teras kebun merupakan suatu teras yang dibuat sejajar kontur dengan bagian lain yang dibiarkan seperti keadaan aslinya. Maksudnya adalah lahan yang diletakkan berada di antara dua teras yang bersebelahan dibiarkan tidak diolah. Pembuatan teras kebun dapat dilakukan pada lereng dengan kemiringan 30-50%. Teras model ini biasanya ditanami tanaman perkebunan yang berfungsi sebagai tumbuhan penutup tanah. Nomor 2. Teras gundulan. Teras gundulan yaitu salah satu teras dengan bentuk gundulan yang dibuat melintang lereng. Teras gundulan dibuat pada lereng dengan kemiringan 10-15% dan kedalaman tanah lebih dari 30 cm. Pembuatan teras gundulan hanya berada pada daerah dengan daya resap air yang tinggi. Selain itu, diperlukan juga saluran pembuangan air yang aman. Saluran air tersebut dibuat pada lantai dengan kemiringan 0,1% sehingga dapat menampung endapan tanah hasil dari erosi. Nomor 3. Teras kredit. Teras kredit yaitu suatu teras dengan bentuk gundulan tanah atau batu sejajar dengan kontur. Teras ini menggabungkan gundulan dan saluran air menjadi satu. Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan teras kredit adalah kemiringan lereng antara 3-10% dengan kedalaman tanah lebih dari 30 cm. Tanah harus mempunyai daya serap air yang tinggi dan tidak ada kanal yang rawan longsor. Nomor 4. Teras datar. Teras datar atau teras sawah dapat didefinisikan sebagai suatu teras dengan bentuk tanggul yang sejajar dengan kontur serta dilengkapi saluran air di bagian atas dan bawah tanggul. Dalam pembuatan teras datar ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu lereng lahan harus kurang dari atau sama dengan 3%, kedalam tanah kurang dari 30 cm. Tanah yang ditanam adalah tanam musiman dengan beberapa daerah dengan curah hujan rendah. Selain itu, kondisi permukaan tanah tidak boleh berbatu dan dibuat di daerah yang tingkatannya resapan airnya cukup tinggi sehingga tidak melewati genangan serta aliran air melewati tebing teras. Tujuan dari pembuatan teras datar atau teras sawah adalah untuk membuat lapisan tanah tetap lembab dan memperbanyak aliran air. Nomor 5. Teras saluran. Teras saluran atau rorak parit buntu merupakan suatu teras dengan bentuk berupa lubang-lubang buntu yang dibuat untuk menampung endapan-endapan tanah akibat proses sedimentasi. Dalam pembuatan teras saluran,
Syarat yang harus dipenuhi yaitu kemiringan lereng antara 3-10% dengan kedalaman lebih dari 30 cm. Tanah bertekstur kasar dan memiliki daya serap yang cepat. Tanaman yang bisa ditanam dalam lahan dengan tipe teras saluran adalah tanaman kayu. Nomor 6. Teras bangku. Teras bangku adalah suatu teras yang dibuat dengan memotong lereng sehingga bidang olah miring ke belakang, reverse black slope, dan bentuk deretan bangku. Teras bangku dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan ditanami rumput untuk menguatkan teras. Syarat pembuatan teras bangku hampir sama dengan teras gundulan, hanya saja dapat dibuat dengan daya serap air yang rendah. Meski demikian, teras bangku sulit diterapkan pada pertanian yang menggunakan mesin pembacak yang besar serta membutuhkan modal banyak dalam pembuatan. Nomor 7. Teras batu. Teras batu yaitu teras yang menggunakan batu sebagai dinding dengan jarak yang sesuai di sepanjang garis kontur pada lahan miring. Pembuatan teras batu sangat baik diterapkan pada lahan yang memiliki banyak batu dan kerikil. Teras ini dapat difungsikan sebagai persiapan dalam pembuatan teras bangku. Tujuan dari pembuatan teras batu adalah memanfaatkan batu-batuan yang berada di permukaan tanah sehingga lahan bisa menggunakan untuk bercocok tanam. Nomor 8. Teras individu. Teras individu yaitu suatu teras berdiri sendiri bagi setiap tanaman. Ukuran setiap teras berbeda-beda sesuai dengan jenis tanamannya. Jenis tumbuhan yang biasa ditanami pada teras ini adalah tanaman kayu dan tanaman penutup tanah. Teras individu dapat dibuat pada lereng kemiringan antara 10-50% dalam kedalaman tanah lebih dari 30 cm. Pembuatan teras individu sangatlah sederhana, yaitu dengan cara menggali tanah pada tempat yang akan ditanami dan menimbun tanah hasil galian ke lereng bagian bawah sampai lantai sehingga membentuk sedemikian rupa seperti teras bangku yang terpisah. Lahan di sekitar teras individu dibiarkan tetap berupa padang rumput atau dapat ditanami tanaman penutup tanah. A few moments later.